Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang English Lens atau materi bahasa Inggris kelas 10 semester 1 dan semester 2. Baik, adapun materi-materi yang saya resum yaitu yang pertama adalah descriptive text, yang kedua adalah recon text, yang ketiga adalah procedure text, yang keempat adalah text structure of procedure, yang kelima adalah expository text, dan yang keenam adalah narrative text. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai materi tersebut. Kita masuk materi pertama yaitu descriptive text. Nah, adapun definition atau definisi daripada descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Yang artinya descriptive text atau teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek secara rinci atau secara detail. Nah, jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menceritakan sebuah objek secara rinci, di mana objek tersebut dibahas secara khusus. Nah, adapun purpose atau tujuan daripada teks deskripsi. The purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Tujuan dari descriptive text adalah mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail atau secara rinci. Adapun objek-objek ini bisa berupa orang, hewan, kemudian benda ataupun tempat, kemudian juga bisa tanaman dan lain sebagainya. Nah, adapun struktur teksnya yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu identification atau identifikasi dan description atau deskripsi. Nah, apa sih identifikasi itu atau identification itu? Identification itu adalah merupakan gambaran umum yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, misalnya yaitu my best friend is Philip, is my classmate. Nah, itu menjelaskan bahwa si Philip itu adalah temannya gitu. Best friendnya, sahabatnya itu adalah gambaran secara umum. Sedangkan description yaitu adalah menjelaskan tentang secara detail dari gambaran umum tersebut. Jadi description itu adalah penjelasan secara khusus dengan secara detail apa yang dibahas dari identification itu tadi. Itu struktur teksnya. Nah, selain membahas tentang struktur teksnya, adapun lens futurisnya, yaitu yang pertama adalah adjektif, yang kedua adalah personifikasi atau personification, yang ketiga adalah simile, yang keempat itu terdapat sensory lens, yaitu ada visual, kemudian taktil, gustatory, auditory, olfactory, dan lain sebagainya. Kemudian adapun alliteration itu tadi, itu kalimat atau lens futurnya yang terdapat di kalimat atau teks deskriptif. Baik, agar kita lebih memahami teks deskripsi atau deskriptif teks, nah di sini ada example text atau contoh teksnya, yaitu teks tersebut membahas kucing milik kita atau milik aku yang bernama Cutie. Itu menjelaskan si Cutie secara khusus. Itu adalah contoh teks deskripsi atau deskriptif teks. Nah, materi selanjutnya adalah recon text. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya yaitu definition atau definisinya. Recon text is a text which retells events or experiences in the past. Di mana recon text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi recon text adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau. Kemudian adapun purpose atau tujuan daripada recon text yaitu yang pertama memberikan informasi, kemudian yang kedua adalah memotivasi, kemudian yang ketiga adalah mendokumentasikan kejadian, kemudian yang keempat yaitu tentu menghibur pembaca. Nah, kita akan membahas struktur teks daripada teks recon atau recon text.
Struktur konteks terdiri dari 3 bagian, yaitu orientation atau orientasi, kemudian series of event atau rangkaian kejadian, kemudian reorientasi atau reorientation. Nah, kita akan menjelaskan apa itu orientasi atau orientation. Orientation itu adalah suatu pengenalan yang dimana di dalamnya terdapat pengenalan tempat, nama tokoh, sifat dan lain sebagainya. Adapun series of event yaitu rangkaian kejadian, cerita yang mengeluarkan suatu rangkaian kejadian secara rinci. Kemudian adapun yang ketiga adalah reorientation. Reorientation itu berisi tentang kesimpulan atau pesan moral yang diambil dari cerita tersebut. Oke, adapun lens filtersnya atau kaidah kebahasaan atau kalimat yang terdapat di recontext, yaitu yang pertama jelas karena recontext adalah cerita yang dimana kejadiannya di masa lampau, jelas menggunakan simple past tense. Kemudian juga menggunakan adverb of tense atau sequence. Nah, adverb of time itu menggunakan keterangan waktu seperti yesterday, last week, last month, and hour ago, dan lain sebagainya. Kemudian adverb of sequence menggunakan keterangan urutan seperti first, then, after that, at last, finally, dan lain sebagainya. Adapun types of recontext atau jenis-jenis recontext, yaitu yang pertama adalah personal recontext. Apa itu personal recontext? Jadi personal recontext adalah teks yang berisi pengalaman pribadi penulis. Kemudian yang kedua adalah factual recontext. Factual recontext adalah teks yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi atau sesuai faktanya. Kemudian yang ketiga adalah imaginative recontext. Apa itu imaginative recontext? Jadi imaginative recontext adalah teks yang berisi cerita atau karangan imajinasi yang dialami seorang penulis, itu berupa mimpi biasanya. Nah, agar kita memahami lebih jauh mengenai recontext, maka dari itu ini adalah example text atau contoh teksnya. Contoh teks recontext, yaitu seperti my first experience in watching MotoGP itu. Next, materi selanjutnya adalah procedure text. So, kita akan masuk ke dalam definition atau definisinya. There are three kind of procedure text. They are recepts, manual, and tips or instruction. Ada 3 macam ya jenis procedure text atau teks prosedur, yaitu resep, manual, dan tips atau instruksi. In this 10th grade, we will learn more about tips. Di kelas 10 ini kita akan mempelajari tentang tips atau instruksi tadi. Tips are useful pieces of information. Tips merupakan informasi yang sangat bermanfaat. The social function of tips or instruction is to describe how something is completely done through a sequence of series. Nah, adapun sosial fungsi atau fungsi sosial daripada tips atau instruksi tadi adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sebagaimana sesuatu yang dilakukan secara utuh melalui proses serangkaian atau series tersebut. There are some lengths. Adapun beberapa bahasa, yaitu menggunakan using temporal conjunction, menggunakan kalimat temporal atau konjungsi temporal, using imperative sentence, menggunakan kalimat imperatif, using action verb, menggunakan kata kerja verb, kata kerja aksi. Kemudian menggunakan using simple present tense, menggunakan kalimat simple present tense. Adapun purpose atau tujuan daripada procedure text, yaitu sebagaimana untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara berurutan. So, kita akan masuk ke lens filtersnya. Di dalam text procedure atau text prosedur menggunakan kalimat imperatif. Imperative is the form of a verb which is usually used for giving command or instruction to tell us to do something. Jadi imperatif adalah bentuk kata kerja yang biasanya digunakan untuk memberikan instruksi
atau bisa jadi perintah untuk menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. There are two kinds of imperative. Ada dua macam kalimat imperatif itu, dia positif imperatif and negatif imperatif, yaitu positif imperatif atau kalimat imperatif positif dan kalimat imperatif negatif. Learn the example below. Kalian pelajari contoh tersebut. Yang pertama adalah positif imperatif, seperti kalimat perintah, yaitu open the door, please turn down or up the heat, close the door, dan lain sebagainya. Kemudian let's study, let's watching TV, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah negatif imperatif. Lawan katanya dari positif, yaitu don't open the door, don't open the lid, don't do that, don't be lazy, dan lain sebagainya. Oke, untuk memahami lebih dalam mengenai procedure text, kita di sini bisa melihat contoh teks atau example text dari procedure text, yaitu tentang COVID-19 and young people protect yourself and other. Nah, di sini disediakan teks atau infografis mengenai tata cara untuk menghindari COVID-19 itu tadi. Untuk materi selanjutnya adalah text structure of procedure. Adapun definition atau definisinya, yaitu procedure text is a text which aims to inform the readers about the step to do something. Yang artinya teks prosedur adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu, seperti dengan how to operate atau how to make. Nah, adapun purpose atau tujuan daripada procedure text, yaitu the purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through a sequence of step, yaitu digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu dibuat atau dilakukan atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Oke, kita masuk ke structure of procedure text. Di dalam procedure text atau teks prosedur terdapat 3 struktur teksnya, yaitu goals, yaitu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan daripada procedure text itu tadi. Kemudian yang kedua adalah materials. Materials yaitu memberikan informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, biasanya materials ini berisi ingredients atau bahan-bahan dan tools, yaitu alat-alat. Kemudian yang ketiga adalah step-step atau step by step, yaitu berisi daftar urutan instruksi untuk membuat atau melakukan sesuatu di dalam teks procedure itu tadi. Oke, kita masuk ke Lens Features atau kaidah kebahasaannya. Jadi di dalam teks procedure itu terdapat Lens Feature-nya, yaitu use adverbial of sequence atau using temporal conjunction seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Kemudian use command imperative at tense menggunakan kalimat imperatif, yaitu seperti pull the noodles dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah using adverbial, adverbs to express detail in the time, menggunakan kata kerja aktif ya. Kemudian using action verb, menggunakan kata kerja aksi, yaitu make, take, boil, cook, dan lain sebagainya. Using simple present tense, menggunakan kalimat simple present tense. Adapun types of procedure text atau jenis-jenis text procedure, sama seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu terdapat 3 jenis procedure text, yaitu yang pertama procedure text yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah procedure text yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Yang ketiga adalah procedure text yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Agar kita sama-sama lebih paham mengenai procedure text, adapun example text atau contoh teksnya, yaitu how to make Korean sandwich, ada ingredients atau
bahan-bahannya, kemudian how to make, cara membuatnya, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah expository text. And so, kita akan masuk ke dalam definisi atau definitionnya. Expository text adalah jenis tulisan yang berisi argumen-argumen dalam paragraf pendukungnya untuk meyakinkan pembaca. Teks ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu hortatory expository text and analytical expository text. Jadi, expository itu adalah jenis teks yang berisi argumen atau pendapat yang dimana di dalamnya terdapat paragraf pendukung. Nah, jadi expository itu bisa dikatakan dengan teks eksposisi atau exposition text. Kemudian purpose atau tujuan daripada expository text adalah tulisan yang membahas sebuah isu atau permasalahan dan membahasnya dari satu sudut pandang. Expository text dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu analytical dan hortatory. Baik, kita akan masuk ke dalam structure text daripada exposition text or expository text. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa teks eksposisi atau teks expository itu terdapat 3 jenis strukturnya, yaitu tesis, argument, and reiteration. Nah, yang kita sudah bahas sebelumnya yaitu text exposition atau expository itu terdapat dua macam, yaitu analytical dan hortatory. Nah, kita bahas satu persatu untuk strukturnya. Untuk struktur analytical exposition itu tesisnya berisi opini atau sudut pandang penulis. Kemudian untuk argumennya berisi pendapat atau argumen dari seorang penulis tersebut. Kemudian untuk reiterationnya yaitu pernyataan ulang dari penulis tersebut. Untuk bagian hortatory yaitu tesisnya berisi isu atau masalah atau tema yang akan diangkat. Kemudian untuk argumennya yaitu sama seperti analytical, yaitu pendapat atau argumen dari penulis tersebut. Kemudian untuk reiterationnya yaitu berisi recommended atau rekomendasi atau saran dari penulis terhadap tema yang diangkat tersebut. Nah, ini sebenarnya juga sama slide sebelumnya, yaitu mengenai struktur analytical exposition text. Ya, jadi kita sudah membahas struktur analytical exposition text. Nah, kita ambil kesimpulannya aja. Tesis, argumen, dan reiteration. Jadi tesis ini berisi pengenalan atau opini atau isu yang diambil dari penulis tersebut. Kemudian untuk argumennya yaitu berisi pendapat daripada penulis tersebut, yang dimana argumen ini adalah pendukung daripada tesis itu tadi. Kemudian untuk reiteration yaitu berisi pernyataan ulang atau saran atau bahkan bisa jadi kesimpulan. Itu adalah struktur daripada expository text atau exposition text. Oke, kita masuk ke dalam materi lens filters daripada expository text. Bisa kalian lihat pada gambar itu, bisa kalian baca sendiri. Adapun lens filters daripada expository text yaitu specificity, cohesion, transitions process, active voice, ethos, dan lain etc dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu types of expository text. Adapun jenis-jenis expository text yaitu terdapat dua jenis, yaitu hortatory dan juga analytical. Nah, kita akan membahas tentang hortatory. Hortatory expository merupakan teks yang digunakan untuk mengajak atau meyakinkan to persuade pembaca atau pendengar tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Nah, jadi hortatory ini bersifat subjektif, di mana itu adalah karangan atau opini dari si penulis tersebut. Selanjutnya adalah analytical expository. Jenis teks expository text yang kedua adalah analytical expository. Nah, adapun analytical expository adalah jenis teks yang digunakan untuk memaparkan ide, opini, pendapat tentang suatu keadaan atau peristiwa. Sehingga analytical ini bersifat objektif, di mana dia merupakan opini atau pendapat yang benar-benar sesuai dengan keadaan tersebut.
Next, agar kita memahami lebih dalam mengenai materi expository text atau exposition text, maka kita di sini memaparkan example text atau contoh teks, yaitu yang berjudul Why Classical Music Still Matters. Oke, materi selanjutnya adalah narrative text. Nice, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu definisi atau definitionnya. What is narrative text? Narrative text is the type of text that tells a chronological story in the past tense. Atau dalam bahasa Indonesianya, teks narasi adalah suatu cerita yang dibuat secara runtut dalam kalimat atau kata lampau, yaitu past tense tadi. Narrative text menceritakan cerita imajinatif atau cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi masa lampau. Purpose atau tujuan daripada narrative text adalah the aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story, yaitu adalah untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang menarik tersebut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya adalah struktur teks naratif. Adapun struktur teks naratif yaitu terdiri dari 4 bagian, yaitu orientation atau orientasi, complication atau komplikasi, resolution atau resolusi, dan reorientation atau reorientasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu orientasi atau orientation? Nah, di mana orientasi merupakan pengenalan tokoh berupa tempat, waktu, kejadian, sebuah cerita. Jadi orientasi ini berisi pembuka daripada suatu cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah komplikasi atau complication. Complication ini merupakan permasalahan mulai muncul dan masuk ke inti permasalahan. Jadi komplikasi itu adalah cerita di mana merupakan sebuah awal mula permasalahan sehingga permasalahan itu sampai ke klimaks atau puncaknya. Kemudian yang ketiga adalah resolusi atau resolution. Resolution ini biasanya berisi masalahnya itu mulai reda atau bisa berisi penyelesaian masalah. Nah, jadi di resolusi ini ceritanya itu berupa penyelesaian masalah atau masalahnya mulai mereda. Kemudian reorientation. Reorientasi ini adalah berisi di mana kondisi akhir sebuah cerita. Bisa kesimpulan, bisa pesan moral, dan lain sebagainya. Nah, di bagian teks naratif ini atau naratif teks biasanya reorientasi bisa ada juga bisa tidak ada tergantung si penulis membuat suatu cerita tersebut. Nice, kita masuk ke lens filtersnya atau kaidah kebahasaan. Di dalam narrative text terdapat beberapa lens filtersnya, yaitu yang pertama adalah effect of time, seperti long time ago, once upon a time, one day, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan simple past tense. Jelas karena naratif merupakan cerita yang dimana berupa cerita khayalan yang kejadiannya terjadi di masa lampau. Seperti a cat and a fox were having a conversation dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah menggunakan time conjunction, when, just then, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat menggunakan direct speech seperti why I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the dogs. Nah, kita masuk ke types of narrative text. Tipe-tipe atau macam-macam atau jenis-jenis narrative text. Yaitu ada fairy tales, my stories, science fiction, romance, horror stories, adventure stories, fable, folklore seperti mitos, legend, folktale, dan lain sebagainya. Di kelas 10 ini kita mempelajari tentang fairy tales juga, dan kita dipelajari beberapa materi lainnya seperti mystery, science fiction, romance, horror, adventure, fable, mitos, legend, dan lain sebagainya. Oke, agar kita
sama-sama memahami lebih dalam mengenai naratif teks atau teks narasi. Di sini kita membagikan sebuah example teks atau contoh teks, yaitu berupa The Legend of Mons Batur atau legenda Gunung Batur. Bisa kalian baca dan kalian simak. Nah, agar kita memahami lebih dalam mengenai materi tersebut, mari kita untuk mengevaluasi pemahaman kita, yang artinya tidak wajib tetapi yang mau-mau saja untuk mengevaluasi pemahaman daripada materi tersebut. Silakan kalian salin link tersebut untuk kalian evaluasi agar kita sama-sama memahami materi tersebut. Kerjakan sesuai apa perintah dalam link tersebut. Kita sama-sama mengerjakan agar kita sama-sama lebih dalam atau lebih memahami apa materi yang kita bahas. Oke, thank you so much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.